Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Isya Adani. Saya adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Cipanas dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pasundan dengan program studi pendidikan matematika. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan membuat video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja tentang penerapan model pembelajaran problem based learning di pelajaran matematika pada materi peluang kejadian saling bebas di kelas 11 OTKP 2 SMK Negeri 1 Cipanas. Selamat menyaksikan. Duduk siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Yang kemarin yang sakit siapa? Alia ya? Sakit? Masih, Pak. Sekarang masih? Mudah-mudahan cepat sembuh nanti ya. Baik, ini kalian dipimpin doa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Jadi biar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan apa yang disampaikan oleh Bapak di sini nanti di kehidupan kalian sehari-hari bisa bermanfaat. Gitu ya. Silakan dipimpin doa dulu. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak absen dulu ya, karena kelihatannya ini ada beberapa orang yang tidak hadir. Tadi baru dibacakan satu orang saja. Siapa tahu teman kita nanti yang tidak hadir mungkin ada yang tahu kemana-kemananya, gitu ya. Ajeng, Ajeng sehat Ajeng. Alia, Anananda, Arianzan, sakit ya tadi ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ada ya. Asifa, Dalfa, Delia. Delia udah sehat Delia? Alhamdulillah. Kemarin sakit apa? Demam. Demam. Sekarang udah sehat ya? Desti, Ferdi, kemana Ferdi? Sakit. Sakit juga? Sakit juga, Pak. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jihan Siva, Febran, Bulan Sapitri, Zahira. Orang berarti yang tidak hadir ya, lumayan banyak. Mudah-mudahan cepat sembuh lah, cepat sembuh yang sakit. Yang tidak ada keterangan nanti hubungi wali kelasnya supaya nanti bisa cepat ditindaklanjuti. Ya, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita harus benar-benar siap dulu. Jadi siap mental, lingkungannya juga harus bersih. Nah, coba dicek kira-kira di bawah meja kalian, di samping atau di mana masih ada sampah atau tidak. Kalau sudah bersih berarti alhamdulillah. Kalau masih ada sampah boleh dibuang. Sudah bersih? Sudah ya? Nah, terima kasih. Tadi yang piket sudah bersih-bersih. Terus pakaiannya mungkin ada yang masih keluar-luar. Sudah rapi ya? Sip yang laki-laki biasanya. Nah, laki-laki sudah rapi, bagus, terima kasih. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kurang kencang. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Terima kasih. Hari ini Bapak
ada quotes atau kata-kata motivasi ya. Kata-kata motivasinya adalah ini. Tidak masalah kamu menyukai matematika atau tidak. Yang jelas kamu akan menggunakannya setiap hari. Jadi ya, di kelas ini kebanyakan kan matematika, suka nggak? Apa? Jadi kalian mau suka atau tidak ke matematika, mau nggak mau itu akan kalian gunakan tiap hari. Bangun tidur, kalau kalian nggak bisa matematika, lihatnya gimana? Gitu ya, angka semua. Nah, makanya mau suka atau tidak matematika, kalian pasti akan menggunakannya. Jadi kalian pilih kira-kira, karena ini bermanfaat di kehidupan sehari-hari, mending kita pelajari matematika sebaik mungkin karena manfaatnya akan berguna di kehidupan kalian. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini Bapak, di sini ada pertanyaan nih. Siapa yang masih ingat tentang peluang suatu kejadian? Ada? Saya, Pak. Ya, mana kita sok sambil berdiri. Jadi peluang itu sendiri adalah suatu hasil rasio atau perbandingan dari kejadian yang diinginkan dibandingkan dengan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Betul nggak? Betul. Jadi intinya kejadian yang diinginkan dibandingkan dengan seluruh kejadian yang mungkin Terjadi. Ada satu lagi, yaitu yang kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu peluang saling lepas. Cung yang tahu peluang saling lepas itu apa? Pakai bahasa kalian saja yang kalian paham. Ada nggak? Saya, Pak. Baik, Najwa, coba silakan sambil berdiri. Peluang kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Betul nggak? Nah, jadi peluang kejadian saling lepas itu sederhananya seperti Najwa tadi. Jadi dua kejadian yang apa tadi? Tidak bisa. Yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Cirinya itu pakai atau, gitu ya. Jadi yang kemarin itu kan misalnya dadu, peluang muncul mata dadu 3 atau 5. Jadi 3 sama 5 itu nggak bisa bersamaan. Jadi yang muncul itu kalau nggak 3 ya 5. Nah, itu disebut peluang kejadian saling lepas. Nah, untuk yang sekarang mirip-mirip seperti itu. Kalau judul besar itu peluang kejadian saling bebas. Nah, itu teh apa sih maksudnya? Nah, nanti kita pelajari dulu dari awal kira-kira peluang kejadian saling bebas itu apa sih? Terus bedanya sama peluang kejadian saling lepas itu apa? Nanti kita pelajari hari ini, ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita pahami dulu. Jadi kita itu belajar hari ini itu buat apa sih? Nah, di sini udah Bapak tulis beberapa poin. Yang pertama, kita itu harus bisa menentukan peluang kejadian majemuk. Nah, untuk hari ini yaitu kejadian saling bebas, gitu ya, yang saling bebas dulu. Nah, jadi kalian harus bisa menentukan peluangnya itu seperti apa sih yang saling bebas. Terus yang kedua, bisa mengaplikasikan peluang kejadian saling bebas. Jadi selain bisa menentukan, bisa mengaplikasikannya juga di permasalahan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bisa memecahkan masalah peluang kejadian majemuk yang saling bebas. Jadi kalian harus bisa memecahkan masalah. Jadi di kehidupan sehari-hari nanti ada apa? Ada permasalahan nih yang berkaitan dengan kejadian saling bebas. Nah, kalian bisa memecahkan masalahnya, gitu ya. Dan yang terakhir, menyajikan hasil penyelesaian masalah. Nah, jadi setelah menyelesaikan masalah, kalian harus bisa menyajikannya, gitu ya, bisa menyajikannya. Nah, tujuannya ini, jadi kalau yang keempat ini sudah bisa, nah berarti Bapak anggap pembelajaran untuk peluang kejadian majemuk yang saling bebas ini sudah bisa, gitu ya. Nanti kita belajar sama-sama, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, nah ini ada alurnya, yaitu di sini Bapak tulis mekanisme pembelajaran. Jadi pembelajaran hari ini, yang pertama materi yang akan kita pelajari adalah tentang peluang kejadian majemuk
saling bebas dan tidak saling bebas atau bersyarat, gitu ya. Nah, kegiatan pembelajarannya yang pertama nanti kalian akan Bapak kasih nih LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti per kelompok satu, semuanya kebagian. Terus yang kedua, nanti di LKPD itu kan ada permasalahan-permasalahan yang Bapak berikan. Nah, silakan kalian pecahkan di sana atau selesaikan sebisa kalian. Gitu ya, sebisa kalian dulu. Terus yang ketiga, peserta didik presentasikan hasil diskusinya. Nanti setelah itu kalian ada yang mempresentasikan ke depan, ya. Terus kita evaluasi dan terakhir adalah kesimpulan. Terus untuk penilaiannya gimana Pak? Nah, untuk penilaiannya seperti ini. Jadi yang diskusinya aktif. Jadi satu kelompok itu yang kerjain jangan satu orang ya, tapi saling berdiskusi antar temannya. Nah itu nanti ada nilai. Nanti Bapak sambil keliling-keliling nanti dinilai. Terus yang kedua, keaktifan dalam presentasi jelas. Nanti presentasi di sini kalian yang mempresentasikan kira-kira seperti apa presentasinya, nanti Bapak nilai juga. Terus ada evaluasi nanti melalui kuisis. Nah itu yang seperti yang kemarin-kemarin ada kuisis. Pastikan HP kalian ada kuotanya, gitu ya, atau wifi di sekolah juga ada bisa digunakan. Terus HP-nya tidak lowbat ya. Nanti kita ada kuisis sedikit. Terus untuk penilaian sikap, spiritual dan sosial atau tata bahasa selama pembelajaran itu harus baik ya. Jadi nanti ketika kalian mau bertanya atau menanggapi, dibiasakan angkat tangan terlebih dahulu, terus berdiri, gitu ya. Dibiasakan seperti itu. Terus ketika ada orang lain yang sedang menyampaikan informasi, silakan kalian tanggapi tanpa harus menyela atau memotong pembicaranya, gitu ya. Terakhir adalah hasil LKPD. Nah, hasil LKPD nanti yang sudah kalian kerjakan dikumpulin lagi di Bapak, itu kan akan Bapak nilai juga sama. Terus nanti akan Bapak kasih umpan baliknya seperti apa. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dimulai ya? Bisa. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang peluang, khususnya tentang peluang kejadian saling bebas, coba perhatikan nih di depan Bapak ada video. Nanti kalian tanggapi kira-kira ini video tentang apa, terus hubungannya dengan materi yang kemarin dengan yang sekarang itu kira-kira apa, gitu ya. Coba perhatikan dulu videonya sebentar. Cung yang tahu ini video tentang apa? Ada Putri jawaban tentang apa? Izin menjawab, untuk video yang sedang ditayangkan tadi itu mengenai pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS. Hubungannya sama peluang apa? Kebetulan Putri di sini mencalonkan ya. Bukan aja. Dan menang juga. Jadi ketua OSIS gitu ya. Nah, hubungannya kira-kira peluang dengan pemilihan OSIS kira-kira apa? Ada yang bisa kan? Ada? Halo, saya Pak. Ada? Coba Sosa. Peluang setiap calon saat itu menggunakan rumus peluang yang baik Pak. Nah, jadi ini itu bisa dihitung menggunakan rumus peluang. Jadi di sini kebetulan ada Putri, di sini kan calonnya kata Putri teh, kira-kira peluang saya menang ini berapa sih? Nah itu bisa dihitung menggunakan rumus peluang. Nah kalau seandainya nih calon ke-1 ini Putri, terus calon kedua itu ada Alwi, kira-kira itu kalau memperoleh suara yang sama bisa atau tidak? Bisa. Mungkin nggak? Mungkin. Nah di peluang pun dipelajari. Jadi ketika kejadian yang sama tiba-tiba muncul berbarengan, itu bisa dihitung menggunakan peluang juga. Nah, untuk memantapkan, di sini Bapak sudah bagi nih jadi 6 kelompok. Ini sudah dibagi-bagi kemarin. Kelompok ini tempat duduknya sudah sesuai belum? Kelompok 1 udah sesuai ya? Sesuai dengan nomor absennya ada. Nah, terus kelompok 2 ini kelompok 3 ini 4 ini 5. Nah, baik, ini kelompok-kelompoknya sudah ada. Di sini ada 6
kemarin itu ya. Nah itu untuk yang tidak sekolah kita satu kelompokan dulu lah. Kita satu kelompokan dulu. Ya, jadi yang ada di sini dioptimalkan. Baik, KM silakan ini dibagikan dulu LKPD-nya ke tiap kelompok. Punten. Kasih ya. Baik, silakan di sini sudah ada dua permasalahan yang Bapak berikan di LKPD. Coba dicek dulu LKPD-nya jelas atau tidak. Coba sebelum ditulis. Nah, jelas ya tulisannya jelas. Di sana juga ada barcode tuh. Ada barcode. Nah, barcode itu nanti bisa kalian scan ya menggunakan handphone kalian masing-masing itu untuk mencari modul. Sama si LKPD ini juga ada softcopy-nya di sana. Nah, di sana ada modul, jadi modul pembelajaran atau bahan ajar yang bisa kalian pelajari dulu untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Pokoknya kalian kerjakan semampu kalian dulu, sebisa kalian dulu. Nanti sambil berjalan, kalau ada yang belum paham, itu bisa ditanyakan Bapak. Ya, nanti Bapak sambil keliling-keliling, nanti dilihat kira-kira yang belum paham mana. Itu bisa Bapak dijelaskan di tempatnya masing-masing. Ya, silakan kalau misalnya LKPD-nya sudah jelas dan kalian sudah tahu tata cara mencari bahan ajar menggunakan barcode, itu silakan dicoba dikerjakan, gitu ya. Cuman kalau misalnya nanti ada yang mau menggunakan handphonenya untuk membaca barcode-nya, tolong izin dulu ya. Jadi biar handphonenya tidak dipergunakan secara semena-mena, dan itu boleh gitu ya. Jadi nanti kalau mau menggunakan handphone untuk nyekan itu silakan izin dulu. Pak, ini kelompok 3 nih mau nyekan barcode, itu silakan. Nanti di scan, nanti dibaca. Terus silakan diskusikan permasalahan 1 dan 2 dan selesaikan oleh kalian misinya kira-kira seperti apa, gitu ya. Nanti kalau ada yang bingung, misalnya Pak ini bingung nih cara ngitung ini gimana, boleh ditanyakan, nanti Bapak jelaskan di tiap kelompok masing-masing sebelum nanti kita presentasikan di depan. Bisa ya? Ya, silakan. Waktunya 20 menit. Silakan didiskusikan dengan teman. Cara dong di 1 kali berarti kan dadu anu ieu naik. Ini cepat tuh. Bersama-sama. Namanya awas lupa ya, di depan itu namanya awas lupa diisi. Bitas, ayo. Ya, boleh mau scan barcode ya? Silakan. Masuk nggak? Scan barcode, dikeluarkan HP-nya satu kelompok hanya boleh mengeluarkan 1 HP dulu ya. Silakan. Nah, di LKPD untuk permasalahan 1 itu bentuknya seperti ini ya. Sama semua ya? Sama ya. Nah, jadi takutnya ada yang beda, kasih tahu ke Bapak. Ini permasalahan 1, di sini ada dadu dan ada koin. Nah, misal Fahri memiliki 1 buah dadu dan 1 buah koin. Fahri kadang melemparkan undi 1 dadu tersebut, kadang juga melemparkan 1 koin tersebut, dan juga kadang melemparkan kedua-duanya. Jadi kadang-kadang dadunya saja yang dilempar, kalau enggak koinnya saja yang dilempar,
atau dua-duanya yang dilempar. Nah, di sini kalian bayangkan dulu. Bayangkan, tahu dadu? Tahu. Sama kayak gini dadu di rumah kalian? Sama. Koinnya juga sama, gepeng gitu ya. Nah, kalian bayangkan saja, misal ini bapaknya ada ya. Berapakah peluang muncul angka ganjil pada dadu yang dilemparkan secara undi satu kali? Ini materi yang kemarin. Ya, nanti kalian ingat-ingat lagi. Dadu, tahu dadu? Sisinya ada berapa? 6. Ada 6. Nah, misal bapak ini pahri sama bapak dilemparkan. Nah, ketika dilemparkan jatuh ke bawah, kira-kira peluang muncul angka ganjil itu berapa? Tahu angka ganjil? Apa saja? 1, terus 3, terus 7. Dadu ada 7. Kalau dadu itu cuma sampai 6. Jadi ganjilnya itu hanya ada 1, 3, 5. Nah, kalian tulis di sini. Kalian tulis. Jadi di dadu itu yang mungkin terjadi itu apa saja? Kalian tulis di sana. Namanya itu adalah S yang kemarin ya. S sama dengan, nah kalian cari kira-kira yang mungkin muncul apa saja. Nanti jumlahnya ada berapa. Terus yang diminta itu kan angka ganjil. Nah, angka ganjilnya ada berapa? Terus jumlahnya berapa? Nanti cari peluangnya. Gitu ya, bisa ya? Nah, itu nanti kalian silahkan kerjakan. Bapak hanya mengarahkan saja. Selanjutnya ini untuk yang muncul sisi gambar pada koin, pada pelemparan satu buah koin. Nah, kalian bayangkan koin. Koin itu kan angka dengan gambar. Misal ini si koin ini dilempar. Nah, ketika dilempar jatuh, yang mungkin muncul itu apa saja? Tulis semua sama kalian di sini itu sebagai S-nya, gitu ya. Misal kalau koin dilempar yang muncul apa yang mungkin muncul? Gambar, terus angka. Jadi yang mungkin muncul itu gambar sama angka. Ada berapa ini? 2. Berarti NS-nya ada 2. Terus berapakah peluang muncul si gambar? Nah, yang kita inginkan kan tadi kata Rosita gini, peluang itu yang kita inginkan dibagi seluruh kejadian. Seluruh kejadiannya udah ketemu nih, yaitu 2. Nah, yang diinginkannya adalah gambar. Kira-kira di koin gambar ada berapa? 1. Nah, itu adalah banyaknya kejadiannya adalah 1. Jadi peluangnya yang diinginkannya berapa? 1. Keseluruhan yang mungkinnya 2. Berarti peluangnya 1/2. Nah, waktunya sudah habis, sudah 20 menit. Silahkan nanti presentasikan ke depan. Itu pakai bahasa kalian aja atau yang kalian mampu saja. Jadi jangan takut salah. Kalau salah nanti kita betulkan. Nanti minggu depan akan Bapak coba jelaskan lebih detail lagi. Nah, untuk sekarang kalian coba pahami dulu. Coba bedakan dulu mana sih peluang saling lepas dan mana sih peluang saling bebas yang kita pelajari hari ini. Nah, waktunya presentasi kelompok. Ada mungkin kelompok pertama yang mau presentasi, boleh. Yang pertama nilainya nanti Bapak kasih plus lah. Ada? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 deh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ayo, maju. Ayo maju silakan. Seperti biasa ya, nanti di depan perkenalkan dulu kelompok berapa, namanya siapa, terus akan menjelaskan yang mana. Nah, silakan. Kelompok 4 laki-laki semua ya. Sisanya nggak sekolah ya? Silakan.
Dari diskusi kami, kita menjawab Mau ditulis boleh kalau ada spidolnya. tulis skip. Oh. Kan ditulis sama teman-temannya, kira-kira ini betul atau salah gitu ya. Kalau salah tidak jadi masalah, nanti kita betulkan. Ya. Ditulis jawabannya saja ya. Kalau mau ditulis, tulis jawabannya saja, karena yang lain tidak adalah pertanyaan. Silakan. Satu. Yang lain sambil perhatikan, itu nomor 1 yang ditulis Rizky, kira-kira betul atau salah, atau sama nggak dengan pekerjaan kalian gitu ya. Berapa? Dan ini nomor 1. Nomor 2. Demikian dari diskusi kelompok kami, ada tanggapan? Silakan, ada yang mau menanggapi nggak? Untuk nomor 1, 2, dan 3 sudah dijelaskan ya. Nah, kira-kira ada yang beda nggak dengan hasil pekerjaan kalian? Ada nggak yang beda? Ada kelompok berapa ini? Kelompok 2. Nah, coba kata kelompok 2, kira-kira yang beda yang mana? Nomor 3. Berapa? Hasilnya berapa? Kelompok 3 jawabannya berapa? Yang kami baca di bahan ajar yang bahkan di sana dan itu tidak menggunakan tambah satu kali. Nah, jadi di bahan ajar yang tadi udah di-scan sama ini sama kelompok 2, ternyata di sana yang kejadiannya itu pakai dan, jadi dilihatnya dannya ya. Dan, nah kan soal tadi ada dan, ternyata bukan ditambah tapi dikali. Ini bisa kita lihat kalau ditambah itu materi yang kemarin, yaitu peluang kejadian saling lepas, gitu ya. Jadi yang sekarang kan saling bebas. Nah kalau saling lepas itu yang kemarin itu benar ditambah. Nah kalau ini berbeda ya. Ini berbeda. Kalau ini dan, kalau yang kemarin atau, kalau sekarang dan. Nah, kalau dan itu nggak ditambah lagi, tapi dikali. Kalau 4 nanti dibetulkan lagi ya. Ada yang lain? Enggak ya? Nah, baik. Silakan ditutup dulu. Sekian diskusi dan jawaban dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah, karena ini juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan permasalahan kelompok 3 yang berisi saya dapat, saya dapat, saya Ini akan memecahkan permasalahan berapa nih? 1 atau 2? Yang kedua, mau dijelaskan atau mau ditulis? Tulis, boleh, coba. Yang lain kalau ada yang beda jawabannya itu kasih tahu ya. Jadi kalau ada yang beda itu silakan kasih tahu, nanti dijelaskan sedikit-sedikit. Lebih detailnya nanti minggu depan kita jelaskan lebih rinci lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nah untuk pembelajaran hari ini karena sudah selesai, tapi kita cek dulu, kita analisis dan evaluasi dulu. Kira-kira kalian sudah sejauh mana memahami materi yang sudah disampaikan hari ini, gitu ya. Nah di sini Bapak ada kuis, silakan HP-nya dikeluarkan semua, terus dicek kuotanya ada atau tidak. Kalau ada silakan digunakan, kalau tidak ada pakai WiFi sekolah yang disediakan. Nah nanti kalau yang sudah bisa silakan masuk ke sini, join myquiz.com, lalu masukkan kodenya. Gimana? Bisa? Kelompok 1 bisa? 2 bisa nggak? 3? 4? Bisa. Nanti kalau udah masuk baru Bapak mulai. Ini belum ada yang masuk nih. Enggak? Ini enggak ada. Oh, di kelas dulu ya. Sip lah. Bisa kita mulai ya? Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan dijawab
sudah selesai. Nah, kita lihat yang pertama siapa? Kedua, Bulan Sapitri. Mana? Ketiga, Jihan. Selamat ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Tapi kalau dilihat di sini, itu sebenarnya hampir semua betul ya, terjadi selalu semua. Cuman yang jadi masalah kecepatannya. Jadi makin cepat kalian menjawab, nilainya makin Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran gitu ya. Cuman sebelum ditutup, kita simpulkan dulu hasil pembelajaran hari ini. Kalau yang disimpulkan sama Bapak, ini adalah hanya rumus-rumusnya saja, yang dari bahan ajar yang kalian baca. Nanti kalian baca ulang lagi. Nah, yang Bapak inginkan yaitu coba sebutkan kira-kira peluang kejadian saling bebas itu seperti apa. Ada yang mau? Ya, Siti Maisi, kelompok 1, coba. Kira-kira peluang saling bebas itu apa sih menurut Maisi? Jadi peluang kejadian saling bebas itu adalah peluang kejadian yang bisa terjadi secara bersama-sama dan cirinya menggunakan kata dari antara kejadian dan kejadian kedua. Sederhananya seperti yang Maisi bilang, yaitu peluang kejadian saling bebas itu adalah apabila ada dua kejadian bisa terjadi secara bersama-sama. Misalnya dado dan koin bisa bareng-barengan. Cirinya itu pakai kata dan. Kalau yang atau misalnya koin muncul mata dadu 3 atau 5, nah berarti itu kejadian saling lepas. Nah, kalau saling bebas itu muncul mata dadu 3 dan 5. Misalnya dadunya harus ada 2 tapi. Nah, itu berarti menggunakan rumus peluang kejadian saling bebas. Bisa dipahami ya? Nah, itu secara sederhananya seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya, nah Bapak sudah siapkan di Google Classroom. Masih aktif Google Classroom-nya? Masih. Nanti kalian buka di Google Classroom-nya. Di Google Classroom-nya nanti sudah Bapak siapkan untuk remedial dan pengayaan. Remedial untuk siapa? Nanti kalau KPD sudah dikumpulkan, ternyata nanti Bapak kasihkan ini nilai untuk 11 KP 2, untuk kelompok 1 segini, kelompok 2 segini, kelompok 3 segini, kelompok 4 dan kelompok 5. Kalau misalnya nilainya kurang, berarti nanti kalian ikut yang remedial. Ya, nanti Bapak ada rubriknya di sana. Terus kalau misalnya sudah bagus semua nilainya, Bapak sudah siapkan juga pengayaan. Di Google Classroom juga masih di situ. Nanti kalian kerjakan pengayaannya. Itu biasanya materinya ditingkatkan lebih tinggi lah ya, soal-soalnya lebih kompleks lagi. Itu silakan kalian coba kerjakan, nanti dikumpulkan via foto ke Google Classroom-nya. Saya paham ya? Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah peluang kejadian majemuk, cuman yang tidak saling bebas atau yang bersyaratnya. Sebenarnya tadi sudah ya, KPD sudah ada itu gambarannya, hanya saja nanti minggu depan lebih detail ke sana. Ya, bisa dipahami ya? Terakhir, sebelum ditutup kita refleksi terlebih dahulu. Ini refleksinya. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Bisa? Bisa? Bagus lah. Terhadap materi yang belum dipahami, apa yang akan dilakukan? Nanti kalau ada yang belum dipahami, kira-kira kalian seperti apa? Belajar lagi. Terus kelompok lagi. Yang mau kelompok lagi berapa kelompok? 1, 2. Tetap kita kelompok dulu. Cuman untuk Messi nanti per individu dijelaskan. Siap lah, gitu ya. Sambil belajar. Tapi tidak hanya Messi saja, yang lain pun kalau mau dijelaskan ketika pembelajaran boleh ya. LKPD-nya silakan dikumpulkan dulu, mau Bapak periksa nanti biar nilainya kelihatan. Jadi kelihatan nanti siapa yang mau remedial, siapa yang pengayaan. Nanti ada ya. Silakan dikumpulin dulu sama KM saja lah, nanti yang keliling ya. Maka put silakan. Nah, semua ya? Ya, terima kasih Bu. Maka silakan. Segitu mungkin dari Bapak ya.
Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat buat kalian semua. Sebelum diakhiri, kita berdoa dulu ya, dipimpin sama KM seperti biasa. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumahnya masing-masing, jangan main dulu dan awas ada yang tertinggal di sini ya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu boleh meninggalkan kelas. Hati-hati di jalan ya.